Lagi kadang aneh, wae ngaji ning kene sampean ning kono, ngaji ning kene sampean. Aku iku ning kono saiki. Tapi ya wis ayo kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis bener le. Iki stop balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li adha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Malam ini malam Jumat kita kaji kitab Al-Quran, tafsir Al-Quran dari kitab Aisarut Tafasir, yang kedua dari kitab Ibnu Majah atau Tamwilul Mikdas. Sekarang sudah mencapai kepada ayat 40 ya. Salam 40. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-An'am ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah Aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin. Bala bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi. In sya'a wa tansawna ma tusyrikun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وإليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث. يا أيها القيوم برحمتك نستغيث. اللهم فقهنا بالدين. اللهم علمنا تأويل الكتاب والحكمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا ونذل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita kaji yaitu qadar Allah, qadar baik dan qadar jelek. Yaitu siapa saja yang dikehendaki oleh Allah maka dia dijadikan dapat hidayah, dicocokno dengan kehendak Allah, ditetapkan dia agamanya sesuai dengan jalan yang lurus, yaitu tepi jalan yang tegak, yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Itu yang baik. Qadar yang jelek ya tidak dipahamkan dalam agama. Jadi walaupun ayat per ayat disodorkan, disampaikan, mereka tidak ngerti karpe. Nah sekarang ini lain lagi masalahnya. Kul katakan Muhammad. Ara'aitakum, apa pendapat kalian? Apa yang kalian katakan wahai orang Mekah? In atakum, jikalau datang kepada kalian apa adzabullah, siksa Allah, yaitu pada saat perang Badar atau perang Uhud atau perang Ahzab waktu itu. Lah orang-orang itu kafir-kafir itu orang yang tidak Islam, tidak iman, di saat perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab yang kena artinya pukulan dari orang Islam mengalami kematian, saat itu siksa Allah datang. Gimana kalau kalian semua kedatangan siksa Allah? Nah, itu. Pada saat itu perang. Au atatkumus sa'ah, atau kalian semua kedatangan saat kiamat, yaitu siksaan di hari kiamat. Menurut pendapatmu, aghairallah, apakah kepada selain Allah tad'una, berdoa kalian, meminta kalian dengan menghilangkan siksa itu? Apa kowe karo liyane Allah jaluke ngilangno siksa niku? In kuntum, jikalau ada kalian itu shodiqina, orang-orang yang benar. Kalau memang benar, coba apakah kalian minta kepada selain Allah untuk menghilangkan siksa itu? Ya paling ya tidak. Ajibu ya dar. Jawaban ayo. Jawaban in kuntum shodiqin. Jikalau kalian semua itu benar, apa yang kau sembah itu selain Allah itu yang benar, bahwa berhala-berhala itulah suraka Allah, kemusyrikan Allah yang disamakan dengan Allah. Apakah itu yang kau minta? Bal iyahu, bahkan kepada Allah lah tad'una, berdoa ataupun memohon kalian ilahi kepada Allah. Ya zat yang kamu minta itu adalah
Allah. Mereka tidak meminta kepada selain Allah. Mbok ya itu konsekuen ngono lho. Tapi tidak konsekuen orang-orang itu. Mereka itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghilangkan siksa itu. Dari mereka itu memohonnya kepada Allah, bukan kepada berhala. Fayakshifu, maka menghilangkan Allah atau mengangkat Allah ma pada apa-apa tad'una yang berdoa kalian ilahi pada Allah. Ya Allah yang menghilangkan apa yang kau mohon itu. Apa yang kau minta. Insya'a jika mengendaki Allah. Ya Allah menghendaki, kalau mengendaki ya bisa dihilangkan. Kamu minta Allah juga kabulkan. Ning watan sauna dan melupakan kalian, membiarkan kalian, meninggalkan kalian ma pada berhala tusyrikuna yang menyekutukan kalian semua bi dengan ma tadi termasuk berhala. Kenapa berhalanya kau tinggalkan, tidak kau minta, kok malah meminta kepada Allah? Orang-orang yang kafir-kafir, kufur-kufur, tidak mau iman itu, kalau mati itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Hanya Allah saja. Berhalanya ditinggal itu. Berhala itu apa? Ma'ubida min dunillah. Semua yang dijadikan satu keyakinan, persembahan selain Allah. Itu kalau sudah kepepet begitu itu Allah yang diingat. Bukan berhala. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah menyuruh aku Allah ila umamin, kepada para umat dulu min qablika, dari sebelum kamu Muhammad. Ya sama seperti aku utus kamu kepada kaummu begini, Mas. Dulu-dulu itu nabi-nabi, rasul-rasul sebelum kamu juga saya utus kepada kaum seperti kamu, ku utus kepada kaummu ini. Ya, akhirnya fa'akhadnahum, maka menimpa pada mereka. Fa'akhadnahum, maka menimpakan aku Allah pada mereka bil ba'sa, dengan bahaya. Ya tak kei rasa takut satu sama lain, tak kei belai, tak kei kedeblekan. Ya karena tidak iman tadi. Karena mereka tidak iman, akhirnya kuicipkan ba'sa. Kena khauf satu sama lain, kena belai, berapa bencana, kena deblek, karena mereka tidak iman. Wadoro, dan bahaya, yaitu loro-loro, kelaparan, termasuk sakit, penyakit-penyakit, tak kei biyen niku. Kaum biyen begitu, kan sama seperti sekarang. Dunia ini dipenuhi dengan satu virus dakoik namanya, daikotun. Bahasa Arab itu daikotul kuruna, bahasa Arabnya itu daikotul kuruna, yaitu lembut-lembutnya corona, yaitu virus corona. Nah, itu sekarang sama amrot. Gara-gara tidak iman mereka itu kenaan baksa dorok. Tujuannya Allah apa? Ditimpakan baksa, ditimpakan dorok. La'alahum, agar mereka itu yatabarraun, mau DP mereka. Itu Allah maksudnya begitu. Supaya mereka mau berdoa, supaya mereka mau iman. Akhirnya Allah menghilangkan fa'aksyafahum anhumul adab. Allah menghilangkan jauh dari mereka siksa-siksa itu. Termasuk dorok itu, baksa itu. Tujuannya memang Allah itu bagus. Kenaan kelaparan, kenaan sakit, kenaan deblek, keberatan. Supaya ingatnya kepada Allah, mau tobat pada Allah. Itu yang dimaksudkan. La'allahum yatador, supaya bisa DP kepada Allah, bisa tobat, banyak istighfar. Jangan malah permintaannya, harapannya besar, tapi dia tidak mau hal-hal yang menyenangkan,
Allah tidak diindahkan, ditinggalkan. Akhirnya Allah ya marah. Walaula ay pahalla mbok yo. Nah ini kan mbok yo, kata-kata mbok yo itu bahasa Indonesianya apa itu? Maka apa bahasa Indonesianya coba? Sayukianya pahalla. Walaula ay pahalla mbok yo sayukianya. Itu kan. Itu. Mbok yo ija'ahum ketika datang pada mereka apa baksuna. Bahaya kami, siksa kami, adzabuna, siksa kami. Itu tabarra'u mau DP mereka. Mestinya alangkah sayukiannya ketika datangan baksa kami, siksa kami, mereka itu tabarra'u DP amanu iman. Nah, tapi malah kebalikannya walakin kosat, akan tapi keras, jabat, kering, ya bisa ya asat opo kulubuhum beberapa hati mereka. Ibarat tanah itu kering, ya, itu banyak debunya, tandus, tidak bisa ditanami apa-apa. Hatinya keras, wazayana dan menghiasi laum pada mereka apa seton-seton. Ma pada apa-apa kan yang ada mereka itu ya maluna, melakukan mereka, mengamalkan mereka. Amalan mereka dihiasi oleh setan, yaitu penuh dengan kekufuran, keingkaran ketika ada di dunia. Yaitu mereka itu tidak mau mensyukuri atas semuanya nikmat Allah. Keras hati, amalannya dihiasi dengan amalan-amalan dari setan, amalan-amalan jelek jadi baik, amalan bid'ah jadi sunnah, amalan musyrik jadi tauhid. Jadi kebalikan. Kenapa? Nah, mereka sudah dihiasi oleh setan, hatinya keras. Nggak kena dilingno, dinasihati, dituturi. Nah itu perbuatan yang ia lakukan itu menurut dia itu bagus itu. Itu namanya hiasan dari setan. Ini yang benar itu yang ngaji begini ini. Jadi dunia itu tidak bisa membuat kita bahagia. Dunia itu tidak bisa membuat kita lepas dari segala hal. Tidak mungkin orang itu bisa dibahagiakan dengan dunia. Hanya akhirat yang bisa membahagiakan. Falamma nasu maka ketika lupa mereka. Ma pada apa-apa dzukiru yang dinasihatkan atau diingatkan mereka dengan ma. Nah ini contohnya. Maka mereka ketika lupa terhadap apa yang dinasihatkan kepada mereka, itu mereka meninggalkan apa yang diperintahkan di dalam kitab Al-Quran ini atau hadis itu. Dia tinggalkan nasihat-nasihatmu. Fatahna, maka aku membukakan alaihim pada mereka abwaba kulli syai'in, pada pintu-pintu semua segala sesuatu, termasuk remukan-remukan dunya, kenikmatan-kenikmatan, kesugihan, gampang golek dunya. Begitu dia itu maksiat, banyak yang mereka tinggalkan. Nasihat-nasihat, pitutur-pitutur yang ada dalam Al-Quran, mereka tinggalkan. Terus oleh Allah dibukakan pintu-pintu segala sesuatu, mau bore dunya, dilala dilulu, golek dunya ngono ae. Wah, bahagia enteng atine. Hatta idza fari'u, hingga ketika senang-senang mereka, bahagia bima utu dengan apa yang diberi mereka, termasuk dari mobiore dunya, kenikmatan. Di tengah-tengah mereka bahagia dengan menikmati dunianya itu, akhadna, maka menyiksa ku Allah pada mereka baghtatan secara tiba-tiba, yaitu tiba-tiba ku siksa, fajaatul adzab. Itu namanya langsung disiksa oleh Allah
Faidahum, maka ketika itu hum mereka itu mublisuna. Orang yang ambles semua, orang yang putus asa semua, ayisuna min kulli khair. Orang yang putus asa dari segala kebaikan. Kenapa? Apa yang mereka nikmati itu tidak sepadan dengan siksa Allah yang diberikan. Pakuti maka diputus opo dabirul qaumi. Akhirnya kaum rupanya alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim mereka. Nah, itu diputus oleh Allah keturunan-keturunan itu, yaitu orang-orang zalim. Istaqsalu bil alaq, terus menerus kurusak, semuanya kurusak. Nah, itu kan keturunan-keturunannya kurusak. Ini orang kalau sudah melakukan pelanggaran mesakno keluarganya. Terutama di dalam rumah itu ada yang melanggar adalah kepala keluarga. Lah anak-anak putu-putune kenaan kabeh. Sing memang setuju itu istilahnya. Memang setuju kalau kelakuannya pimpinan itu. Ya pakuti adabir. Dabir itu keturunan. Mburine kaum yaiku alladzina dzalamu. Wong-wong kang zalim itu kang musyrik. Istaqsalu, sambung menyambung bil alaq, dapat kerusakan. Walhamdu, segala puji itu lillah, milik Allah. Katakan Muhammad, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji milik Allah, syukur itu milik Allah. Makanya setiap praktek hidup kita itu kalau bisa kita kerja, bisa makan, bisa gerak, pas mana saja, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah kalau dapat rezeki, diinfaki, itu praktek syukur. Nabi Muhammad itu diakhiri segala sesuatunya walhamdulillah. Dikongkon ucap alhamdulillah oleh Allah. Ucap nomat alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah semuanya sana, menyanjung itu hanya Allah, syukur hanya milik Allah. Rabbil alamina, yang meramut seluruh alam, yaitu supaya kita itu anak turun kita diselamatkan oleh Allah, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita diselamatkan oleh Allah karena tingkah laku kita yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah. Nah, inilah kajian kita pada malam ini. Memang tidak terlalu banyak kesimpulannya yang perlu kita sikapi. Yang pertama adalah min gharibi ahwalil insan al musyrik annahu fi hali siddatil haqiqati yad'ullah wahdah wa la yad'u ma'ahul ilah al alihatal batilah allati kana fi alir raha wal afiyah yad'uha. Termasuk keanehan beberapa tingkah laku atau keadaannya manusia yang musyrik. Termasuk itu apa keanehannya? Yaitu pada saat keadaan deblek secara hakiki, dia itu berdoa kepada Allah saja. Tidak berdoa kepada berhala-berhala yang batal itu. Yang mana berhala itu mereka sembah di saat senang, saat selamat, sehat, mereka berdoa pada berhala itu. Tapi pada begitu kenaan deblek, kenaan susah, ganti Allah yang disembah. Itu tingkah lakunya orang musyrik. Kita juga begitu, jangan sampai pada keadaan kebalik. Saat kita banyak uangnya itu, ingatnya kepada Allah banyak. Begitu kena timpa kemelaratan, kesulitan, malah golek dukun, golek toyol, nah itu salah itu. Yang kedua, bayanu sunnatillahi ta'ala bi ikhlaqil umam. Menjelaskan sunnah Allah, kelakuan Allah Ta'ala di dalam merusak beberapa umat-umat dulu yang melanggar. Sekarang pun juga gitu. Ya tapi tidak langsung kadang-kadang. Yang ketiga adalah idza ra'aital ummah qad fasaqat an amri rabbiha wa rasulih fa uqibat falam tata'id bil uqubah wastamarrat ala fisqiha
Wa basatallahu laha birrizqi wa ghidaqu 'alaihal khairat fa'lam annaha qad istadrojatil halak wa annaha halikatun la muhalata. Ini agak banyak. Ketika kamu melihat umat kok fasik. Fasik itu melanggar, menentang perintah Tuhannya, menentang perintah Rasulnya. Kemudian disiksa. Maka umat itu tidak mengambil pitutur dengan siksaan dan terus menerus dia itu melakukan kefasikan itu. Mestinya kan ada cerita-cerita bahwa umat kaum Lot itu rusak karena begini-begini. Kok dia terus saja melakukan kefasikan. Kemudian Allah beberkan rezeki bagi dia. Nah, rezekinya Allah beberkan, itu kan wabasatallahu la birrizqi, dan diberi sarapan juga, kelonggaran-kelonggaran, keenaan-keenaan, kebagusan-kebagusan. Maka ketahuilah bahwa itu semua adalah dalam rangka untuk qadistadrojat. Sungguh Allah memberikan pengelulu untuk dirusak. Dan itu semua adalah termasuk kerusakan. Tanpa ada pemindahan atau lamu alata, tidak boleh tidak. Pasti rusak. Jadi kita jangan sampai melihat sesuatu, wah kok itu ya. Padahal ya tahu sholat, tahu ibadah, tapi kok sugih tambah. Sebenarnya itu adalah dilulu oleh Allah. Pasti ada watasnya, ada batasnya. Kehancuran itu tunggu waktunya aja. Yang keempat, su'mudzulmi halakud zalimin. Jeleknya zalim, penganiayaan adalah kerusakan orang-orang zalim. Jadi sialnya kezaliman, penganiayaan itu adalah kerusakan bagi orang-orang zalim. Makanya jangan mendolimi kepada, apalagi sama-sama muslimnya, itu harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kita itu kalau memang wong sudah takrifnya gibah itu gimana toh? Walaupun apa adanya, kalau kita ngomong itu gibah. Karena dzikruka li akhika bima yakroh. Kamu menyebutkan terhadap saudaramu, terhadap apa-apa yang mereka benci, kalau dengar itu namanya gibah. Kalau buat-buat namanya goroh itu. Apa adanya itu nama gibah. Yaitu apalagi dolim. Al-irsyadu ila amdillahi ta'ala indani ayati kulli amal wa akibatu kulli amrin. Nah ini nomor 5, yaitu petunjuk kepada selalu muji Allah Ta'ala ketika selesai dalam segala pekerjaan. Dalam segala pekerjaan dan akibat semua perkara, pungkasan dari semua perkara. Itu ditunjukkan supaya selalu muji kepada Allah. Apakah kita itu mendapatkan makanan, kokon mangan, mari mangan kan muji. Kayak minuman, mari ngombe lo kan muji. Nah, itu semua hal yang menghampiri kita, mengenai kita. Selesai perkara itu supaya memuji kepada Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Mungkin ada sisi tanya jawab, disilakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.